Assalamualaikum, perkenalkan saya adalah Tasya dari IP Regional Yogyakarta. Hari ini saya akan memperkenalkan atau berbagi mengenai tips membuat video berkisah ataupun video tutorial menggunakan Canva dan InShot. Canva saya pakai untuk sebagai ilustrasi, mencari materi ilustrasi dari Canva, sedangkan InShot saya gunakan untuk merekam suara dan menyatukan materi-materi yang dikumpulkan. Baik, kita mulai ya. Materinya bercerita melalui Canva dan InShot oleh Natasha Hirani dari IP Yogyakarta. Nah, di sini saya membuat ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman perhatikan jika ingin membuat video tutorial ataupun video berkisah menggunakan InShot dibantu oleh Canva. Pertama, tentukan dulu tema cerita atau tema kisah yang ingin kita sampaikan melalui video. Kemudian yang kedua, kita buat storyboardnya. Nah, di sini bisa ada narasi, situasi tiap scene-nya, bahkan hingga durasinya. Kemudian yang ketiga adalah kumpulkan materi yang mendukung kisah yang ada di storyboard itu. Lalu yang keempat, kita susun materi tersebut sesuai dengan skenarionya. Setelah itu, kita jahit setiap materi hingga menjadi satu rangkaian yang utuh. Teman-teman bisa menambahkan background ataupun backsong dan animasi jika diperlukan. Kemudian setelah semua sudah selesai, kita convert ke MP4, lalu diupload dan di-sharing di media sosial kamu. Selesai deh. Oh ya, yang perlu diperhatikan dalam membuat video, pertama, rancangan ilustrasi yang dibuat itu harus sesuai dengan storyboard yang sudah disusun. Nah, di sini saya mencoba mencari materi ilustrasi yang pas dengan tema yang saya sudah rancang. Yang kedua adalah jika memerlukan syuting video pendek, maka teman-teman bisa kerjakan sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah ketajaman gambar. Usahakan gambarnya tidak shaking kalau diambil menggunakan video di kamera. Kemudian pencahayaan yang cukup bagi memang video yang menceritakan suasana pagi gitu ya. Tapi kalau video malam ya mungkin pencahayaannya kalau agak-agak gelap sih nggak apa-apa. Lalu yang ketiga adalah jika memerlukan rekaman suara, maka rekamlah suara di saat situasi lingkungan di sekitarnya nggak terlalu berisik, jadi bisa meminimalisir adanya noise atau suara yang mengganggu. Kemudian teman-teman bisa menggunakan aplikasi voice recording yang sekarang ini biasa ada di handphone. Ada yang aplikasi bawaan handphone ataupun teman-teman boleh cari di Play Store yang banyak. Kalau saya di sini saya menggunakan aplikasi yang ada di InShot. Kemudian pilih background yang mendukung kisahmu. Dan yang terakhir adalah perhatikan kapasitas memori handphonemu ya. Karena semakin lama waktu video yang dibuat, maka semakin besar memori yang dibutuhkan. Terus berikutnya, nah sebagai contoh, saya akan membuat video berkisah tentang kelahiran seorang manusia bersama Ananda. Nah, di sini saya merancang materi pendukungnya berupa saya butuh ada tokoh ibu, kemudian tokoh anak, terus kemudian gambar ilustrasi yang mendukung adanya proses kelahiran manusia. Nah, saya butuh voice over dari suara ibu dan suara anak. Terakhir adalah saya memerlukan backsong atau background yang sifatnya instrumen dan cukup lembut. Ini adalah contoh ilustrasi yang saya pilih, dan ilustrasi ini saya ambil dari Canva. Saya pilih tokoh bundanya seperti ini, kemudian tokoh anaknya seperti ini. Lalu untuk buku saya mengambil buku referensi buku dari Penciptaan Manusia dengan penerbit Sigma Daya Insani.
sekarang saya membuat ilustrasinya di Canva. Pertama saya menentukan dulu video ini akan saya buat dalam format apa. Karena ini video untuk saya publikasi di YouTube, maka saya mengambil ukuran kanvasnya 16:9. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah desain yang saya sudah rancang di Canva, dan ada yang saya beri efek di Canva biar nanti pada saat editing di video InShot saya nggak terlalu capek lagi membuat animasinya. Jadi kalau di play akan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini nanti videonya saya akan download, lalu video download ini saya masukkan ke Canva. Nah, sekarang teman-teman insert, lalu setelah itu insertnya di open. Nah, saat di open silahkan memasukkan seluruh video ya yang sudah kita buat termasuk animasi. Nah, di insert ini kita bisa insert video dan foto. Juga ada satu pilihan adalah pilihan blank, di mana ini biasanya dipakai buat transisi antar slide dan itu hanya berwarna hitam. Nah, tampilan yang ada di insert akan seperti ini. Ini ada kanvas ini kalau kita pilih, kita bisa memilih ukuran kanvasnya macam-macam dari 1:2 sampai kanvasnya kita bisa customize dengan cara membesarkan ataupun mengecilkan seperti ini. Nah, kemudian ada musik di sini kita bisa menambahkan musik dari bawaan Canva ataupun kita punya musik sendiri. Terus kemudian ada juga efek dari Canva. Kemudian kita bisa recording ini biasanya saya pakai untuk voice over atau merekam suara saya di aplikasi InShot. Nah, kemudian ada stiker juga banyak pilihannya. Stiker ini bisa pilihan bawaan Canva, bisa ngambil dari Gipi juga, Gipi kerjasama dengan Gipi. Terus kemudian ada juga kita bisa insert stiker-stiker kita sendiri yang kita butuhkan. Ada teks, nah teks ini kita bisa nuliskan teks seperti ini, teks gitu ya. Lalu kemudian teks ini kalau kita edit, ini ada warnanya, pilihan warnanya, bentuk-bentuknya, teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian ada jenis fontnya bisa bawaan dari InShot, banyak banget yang free, silahkan dicari, atau kita mau punya font sendiri silahkan ambil dari bagian sini dan silahkan masukkan font yang sudah ada di handphone. Kemudian ini adalah alignment, kemudian ini ukuran size, jarak antar spasi, jarak antar huruf. Nah, ini adalah animasi masuk teks, jadi bisa ngezoom dan sebagainya. Ini cukup powerful sekali. Ini animasinya ada yang in, ada yang out, jadi pada saat dia masuk, pada saat animasi itu keluar. Nah, kemudian yang lain adalah teks. Ini adalah filter biasanya dipakai buat yang ada video ataupun gambar ya. Silahkan teman-teman coba, banyak banget, nanti teman-teman boleh coba, tapi nggak semuanya saya pakai fitur di sini. Saya hanya pakai fitur musik, stiker, teks, dan kanvas aja mungkin. Yang lain saya nggak pakai. Nah, ini kita susun materi-materinya, saya sudah susun nih materi saya. Kemudian nanti saya atur. Lalu kalau saya ingin tambahkan teks, saya tinggal tambahkan teks pada materi itu. Nah, nanti hasil final videonya teman-teman bisa lihat di slide yang terakhir ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya adalah Tasya, tapi lebih sering dipanggil dengan nama Umuzi. Kali ini saya akan ditemani oleh Ananda tercinta
dalam berkisah tentang proses kelahiran dia. Nah, semoga kisah yang kami bagikan bisa menginspirasi teman-teman dalam berkisah kepada Ananda. Assalamualaikum. Kenalkan, kalau aku adalah Zia Atijipta, biasa dipanggil Zi. Aku adalah anak kecintaan dari ayah dan bunda. Oh iya, hari ini bunda dan Zi akan berbagi cerita kepada teman-teman tentang proses lahirnya seorang manusia. Ditonton terus ya. Semua manusia diciptakan dari 2 sel. Kedua sel itu adalah sel telur yang berasal dari ibu dan sel nutfah yang berasal dari ayah. Hai, aku sel telur. Hai, aku sel nutfah. Disinilah sel telur dan sel nutfah bertemu di ampula oviductus, tepatnya di saluran kanan kiri dekat ovarium. Di dalam sel telur dan sel nutfah ada informasi tentang bayi. Informasi ini dicatat dalam kromosom. Setiap sel punya 23 kromosom. Dalam catatan kromosomku, rambut bayinya hitam dan lurus. Dalam catatan kromosomku, rambut bayinya berwarna coklat dan keriting. Sel telur dan sel nutfah yang menyatu disebut zigot. Bersatu. Hai, aku zigot. Aku melakukan proses membelah diri. Proses ini disebut mitosis. Piang 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 piang. Sambil membelah diri, aku bergerak menuju rahim. Piang 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 piang. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga di sini. Nah, begitu sampai di rahim, zigot akan melekat di dinding rahim. Saat aku menempel di dinding rahim, aku dinamakan alaqah. Hai, aku alaqah. Piang 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 piang. Zret zret. Zret 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 piang zret. Aku akan terus memperbanyak sel-sel hingga berukuran besar. Ketika ukuranku semakin besar, aku disebut embrio. Kalau di dalam Al-Quran, aku disebut mudghah. Hai, aku mudghah. Saat usiaku 2 pekan, sel tulang punggung mulai berbentuk. Selanjutnya aku terus berkembang dan membesar menjadi janin yang sempurna. Nah, itu ceritaku tentang kelahiran manusia dari bayi sampai zigot dan sampai janin. Semoga kamu suka ya. Berikan